Halo Budiana dan juga teman-teman, perkenalkan, saya Daniel Artorito Rodoasi dengan NIM 2145123. Pada hari ini, saya akan membahas tentang pembebanan hak tanggungan. Namun sebelum kita membahas pembebanan hak tanggungan, saya akan menjelaskan tentang arti dari hak tanggungan. Saya membaginya menjadi 3 bagian pengertian dari hak tanggungan. Yang pertama, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kemudian yang kedua, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang membebankan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Yang ketiga, hak tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan. Selanjutnya, objek-objek dari hak tanggungan. Apa saja objek-objek dari hak tanggungan? Yang pertama, ada hak-hak atas tanah atau hak milik. Kemudian yang kedua, ada hak guna bangunan. Lalu yang ketiga, ada hak guna usaha. Lalu yang keempat, ada hak pakai. Yang terakhir, ada hak-hak atas rumah susun. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu pembebanan hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan atas tanah atau objek yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Hal ini menjadi jaminan bila debitur cedera janji atau gagal membayar utangnya, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan utang tersebut. Namun, eksekusi jaminan tersebut harus diletakkan dulu hak tanggungannya sehingga bisa langsung dieksekusi. Selanjutnya, prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Untuk membebankan hak tanggungan terhadap suatu tanah atau objek yang menjadi jaminan, maka harus didahului dengan adanya perjanjian utang piutang antara debitur dan krediturnya. Perjanjian utang piutang tersebut bisa dibuat dengan akta notaris. Bisa juga hanya dengan akta di bawah tangan. Kemudian yang kedua, dibuat atau ditandatanganinya akta pemberian hak tanggungan. Setelah dibuat perjanjian utang piutang tersebut, baru kemudian harus dibuat akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT-nya. Umumnya, APHT berisi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan. Kemudian ada jenis-jenis objek yang dijadikan jaminan oleh debitur. Misalnya, tanah atau bangunan, atau objek lainnya, dan sebagainya. Sehingga jelas objek yang menjadi jaminan di dalam utang piutang tersebut. Kemudian yang ketiga, pendaftaran APHT. Dalam waktu maksimal 7 hari kerja pasca APHT dibuat dan ditandatangani, maka PPAT yang membuatnya wajib mendaftarkan akta tersebut kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Hal ini dimaksud agar dapat dibuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatkan dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan atau jaminan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas yang bersangkutan. Selanjutnya, sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan atas tanah atau objek, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat menerbitkan hak tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemohon pendaftaran yaitu PPAT
atau kepada pemegang hak tanggungannya. Irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang dicantumkan di dalam sertifikat hak tanggungan menegaskan adanya kekuatan eksekutorial. Apabila debitur ingkar janji atau wan prestasi, bila debitur cedera janji, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi objek jaminan tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan, atau bisa disebut peret execute. Peret eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Jadi, peret eksekusi atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial. Peret execute memang masih sering menemui permasalahan dalam pelaksanaannya. Misalnya, masih ada kerancuan antara peret execute dan eksekusi berdasarkan gross akte. Kerancuan ini antara lain disebabkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 3021K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986. Dari pengadilan negeri setempat, pastikan dalam jaminan yang Anda terima harus dibuat APHT-nya. Kemudian harus didaftarkan sehingga bila debitur cedera janji, Anda sebagai kreditur bisa langsung mengeksekusi jaminan tersebut. Selanjutnya, pembebasan hak tanggungan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang hak tanggungan, yaitu yang pertama, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 2. Hak tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili dari pihak pemegang dan pemberi hak tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-hutang yang dijaminkan pelunasannya. Dengan hak tanggungan, nilai tanggungan dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Yang ketiga, pemberian hak tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran hak tanggungan kepada kantor pertanahan setempat atau kota madya atau kabupatennya. Kemudian yang keempat, sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Dan yang kelima, batal demi hukum jika diperjanjikan bahwa pemegang hak tanggungan akan memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera atau biasa disebut wan prestasi. Selanjutnya, tata cara pembebanan hak tanggungan dimulai dengan tahap pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan setempatnya. Lalu pada asas pemberi hak tanggungan atau debitor dan pihak lainnya wajib hadir di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT-nya berdasarkan daerah kerja atau daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi kelurahan atau desa
letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek hak tanggungan tersebut. Dalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialitas sebagaimana disebut di atas. Jumlah pinjaman, penunjuk objek hak tanggungan, dan hal yang diperhatikan tertulis dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan oleh kreditur dan debitur, termasuk janji royal partial pasal 2 ayat 2 UU HT dan perjanjian penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan pasal 20 UU HT. Untuk kepentingan kreditor dikeluarkan kepadanya tanda bukti adanya hak tanggungan tersebut, yaitu sertifikat hak tanggungan yang terdiri dari salinan, buku tanah hak dan tanggungan, dan salinan APHT-nya. Selanjutnya, bisa dilihat di samping adalah contoh APHT atau akta pemberian hak tanah yang aslinya. Sekian adalah presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila ada kata-kata yang tidak menyinggung. Saya Daniel Artorito Rodoasi. Sekian, terima kasih.